Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Hadirin jamaah Masjid Cipinang Muara Cipinang atau Cipinang Muara? Cipinang Muara yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang adalah perjalanan ruh setelah ruh itu keluar dari jasad. Sebuah hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, dia berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi jinazati rajulin minal ansar fantahayna ilal qabr walamma yulhadu fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustaqbilal qiblah wa jalasna haulah wa ka'anna ala ru'usina tayr wa fi yadihi 'udun yankuthu fil ard faja'ala yanzuru ila as-sama' wa yanzuru ila al-ard wa ja'ala yarfa'u basarahu wa yukhfiduhu thalathan faqala ista'idhu billahi min adzabil qabr marratain aw thalathan thumma qala Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr thalathan. Kami keluar bersama Nabi SAW mengiringi jenazah seorang lelaki bangsa Ansor. Kami pun sampai di kuburan. Setelah selesai prosesi penguburan, Rasul SAW duduk menghadap kiblat, kami pun duduk di sekeliling beliau. Seolah-olah di atas kami ada burung. Ini ungkapan, maknanya kami tertunduk dan tidak bergerak. Diungkapkan sikap seperti itu seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Supaya burungnya tidak terbang, kita tunduk diam gitu ya. Di tangannya ada sebatang kayu yang beliau tancap-tancapkan ke tanah. Beliau menengadahkan kepalanya ke langit, lalu tunduk lagi ke tanah 3 kali. Lalu beliau berkata, berlindunglah kalian kepada Allah dari azab kubur. 2 atau 3 kali beliau mengatakan begitu. Lalu beliau menyatakan, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. 3 kali beliau menyatakan demikian. Dari hadis ini, sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan, yajuzu zulus indahu athna'ad dafni biqasdi tadhkiril hadirin bil maut wa ma ba'dahu. Dibolehkan seusai penguburan
orang-orang yang ikut menguburkan itu duduk dulu dan dibolehkan pemuka agama, tokoh atau ustadz memberi tausiah, peringatan kepada orang yang hadir. Karena Nabi pun demikian. Beliau duduk tapi dipastikan tidak menduduki kuburannya. Karena dilarang menduduki, menginjak, atau melangkahi kuburan. Jadi Nabi dan para sahabat duduknya di tempat-tempat yang tidak ada kuburannya. Lalu memohon perlindungan 3 kali kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Setelah itu lalu beliau menceritakan proses kematian seorang hamba, bagaimana ruh itu dicabut. Kata beliau, innal amdal mu'mina idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama bayadul wujuh ka'anna wujuhahumus syams ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hunutun min hunutil jannah hatta yajlisu minhu muddal basar thumma yaji'u malakul maut alaihissalam hatta yajlisa inda ra'sih. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin, ini yang mukmin dulu, bila dia sampai di akhir kehidupannya dari dunia menjelang kepergian ke akhirat, alias mau mati, turunlah para malaikat dari langit, wajah mereka itu cerah, wajah para malaikat. Karena yang akan mereka sambut adalah ruh orang mukmin. Seolah-olah wajah mereka itu matahari. Menunjukkan ekspresi wajahnya itu sumringah, cerah. Mereka membawa kain kafan dari surga dan hunut dari surga. Hunut itu parfum, aroma wewangian dari surga. Sampai mereka duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang. Artinya para malaikat yang turun menyambut kematian seseorang itu sangat banyak. Dan rombongan malaikat yang turun ketika seorang mukmin mau mati adalah malaikat rahmat. Kemudian datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini Nabi menyebut malaikat yang akan mencabut nyawa adalah malakul maut. Sesuai dengan ayat, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Surah As-Sajdah. Katakan olehmu, akan mewafatkan kalian malakul maut yang ditugaskan untuk itu. Jadi ayat menyebut malaikat pencabut nyawa dengan malakul maut, hadis juga seperti itu. Kita dari kecil mengetahui malaikat pencabut nyawa namanya Israel. Ada hadisnya? Ada. Tapi dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir Al-Tabari di dalam kitab tafsirnya dengan sanad yang dhaif. Karena itulah sebagian ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Ibnu Jarir sendiri, Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah, ya mereka menamai malaikat pencabut nyawa dengan Israel. Tapi sebagian ulama lain tidak. Karena malaikat adalah makhluk gaib. Perkara gaib tidak boleh didasarkan kepada hadis dhaif, harus ayat atau hadis sahih. Selama tidak ada hadis sahih, tidak boleh kita menisbatkan sesuatu terhadap perkara gaib.
Jadi sebagian ulama menyatakan bukan Israel, nggak ada nama Israel. Tapi malaikat pencabut nyawa teh siapa? Malakul maut. Tapi ada ulama ahlu sunnah ada, nggak apa-apalah. Ikhtilaf di kalangan para ulama. Jangan ribut urusan itu. Kalau menurut saya malakul maut, enggak menurut saya Israel, enggak, ribut. Enggak perlu. Ulama juga ikhtilaf tapi tidak ribut. Datanglah malakul maut alaihi salatu wassalam sehingga dia duduk di samping kepala orang mukmin yang akan mati tersebut. Lalu berkata ayyatuhan nafsu thayyibah wa fi riwayat al-mutmainnah ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan, wahai jiwa yang baik. Dalam riwayat lain, wahai jiwa yang tenang, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Inilah seruan malakul maut kepada jiwa orang mukmin, disebut jiwa yang baik atau jiwa yang tenang. Karena seorang mukmin, kita sudah mungkin jamaah pernah mendengar pembahasan ini tentang 3 jenis jiwa. Jiwa yang paling buruk yaitu namanya an-nafsul ammarah. Allah menyatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsul ammarah itu jiwa yang selalu merintahkan kepada keburukan. Inilah jiwa orang kafir, jiwa orang-orang durhaka gitu. Kedua, nafsul lawwamah. Allah menyatakan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Jiwa lawwamah. Rata-rata kita ini nih jiwanya. Lawwamah maknanya jiwa yang sering mencela. Siapa yang dicela? Dirinya sendiri. Yaitu jiwa yang suka melakukan ibadah amal soleh. Tapi sering juga terjerumus ke dalam dosa. Ketika terjerumus ke dalam dosa, sadar. Lalu dia mencela dirinya sendiri, kenapa kamu itu begini, ya nggak layak, nggak pantas ngaji. Rajin, infak sodakoh juga rajin, tahajud rajin, gibah rajin. Ngerumpi juga rajin, menghina berdusta juga rajin. Dicela dirinya nih, lalu tobat. Setelah tobat, 2-3 hari lagi terjerumus lagi ke dalam dosa tersebut. Lalu dia celak lagi dirinya sendiri, terus begitu. Dosa, tobat, dosa, tobat, dosa, tobat. Ada yang begini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Nah, ini yang disebut dengan nafsul lawwamah. Ibadah rajin, maksiat juga rajin. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Lawwamah. Dan yang ketiga, nafsul thayyibah atau nafsul mutmainnah, jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Yaitu yang selalu cenderung kepada kebaikan, kebenaran. Kecenderungannya kepada ibadah dan amal soleh, anti terhadap dosa dan maksiat. Ini jiwa seorang mukmin. Kalau yang nafsul lawamah, jiwa seorang muslim yang fasik, ahli maksiat. Kalau yang ini nafsul mutmainnah atau nafsul thayyibah, jadi ketika akan matinya oleh malakul maut juga dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul thayyibah atau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhaannya. Fatakhruju tasilu kama tasul qitratu fis saqa fayakhudhuha. Keluarlah si ruh ini dari jasadnya dengan lancar
seperti keluarnya tetesan air dari gelas yang ditonggengkan. Ketika air dalam gelas ditunggingkan begitu. Apa yang terjadi? Mengalir dengan lancar. Seperti itu, ruh nanti seorang mukmin lalu diambil oleh malakul maut. Dalam riwayat lain, hatta idza kharajat ruhu shalla alaihi kullu malaikat baina samai wal ard wa kullu malakin fis sama. Wa futihat lahu abwabus sama laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah ayyuraju bi ruhi min qibalihim. Sehingga apabila keluar ruh tersebut, bersolawatlah kepadanya semua malaikat yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bersolawat kepada ruh orang mukmin yang akan mati ini. Lalu dibukakan semua pintu langit. Tak ada satupun pintu langit yang terbuka kecuali malaikat penjaga pintu ini berdoa kepada Allah agar ruh orang mukmin ini dinaikkan melalui pintu yang mereka jaga. Semuanya berharap mudah-mudahan ke sini gitu. Ingin menyambut ruh orang mukmin yang akan mati ini, yang mati ini. Masya Allah, indah ya, semoga ruh kita nanti seperti itu. Amin. Tapi jangan nafsu lawamah atuh. Fa idza akhadhaha lam yadda'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hunut. Kemudian apabila sudah diambil oleh malakul maut, diestafetkan kepada malaikat yang ada di sekelilingnya sampai disimpan di atas kain kafan yang mereka bawa dari surga. Kemudian ditaburi dengan hunut, dengan parfum-parfum dari surga yang tadi dibawa. Fayakhruju minha ka'atyabi nafhati misk wujidat ala wajhil arad, menyebarlah aroma wangi yang lebih wangi daripada minyak kasturi yang ada di muka bumi. Pernah mencium aroma parfum minyak kasturi? Misik abiyad. Saya pernah suatu saat dibeliin, dah mahal tuh. Di Mekah ada seorang emak, Ustaz tolong antar saya ke toko parfum, tolong terjemahkan. Cari bitanya yang terbaik. Itu ada misik putih. Berapa ini? Sekian. 1 botol 100 mili, udah. Beli. Ternyata dihadiahkan ke saya. Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Itu satu oles, dibeginikan, itu masuk lift itu wangi. Ketika saya keluar, orang-orang masuk, oh tadi pasti ada ustadz ya ke sini. Tadi tahu itu. Sampai segitunya, itu berhari-hari. Ketika pakaiannya sudah kotor, dimasukkan ke ke mesin cuci, kena air, itu satu WC itu wangi itu. Betah gitu. Sayang mahalnya. Ini baru dunia loh. Ini dari surga. Lalu Nabi SAW membacakan ayat Tawafathu rusuluna wahum la yufarritun. Kalau datang ajalnya, dia akan diwafatkan oleh para malaikat utusan kami dan mereka tidak lalai. Qal fayas'aduna biha fala yamurruna biha ila mala'im minal malaikati illa qalu ma hadzal rihu thayyib fayaqulun fulan ibnu fulan bi ahsani asma'ihi allati
kanu yusammunaha biha fid dunya hatta yantahu biha ila sama'id dunya fayastaftihuna lahu wa fayuftahu lahum fayusayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha hatta yantahiya bihi ila sama'is sabi'ah. Lalu ruh itu pun dibawa naik oleh para malaikat ke langit. Tidaklah mereka berpapasan dengan rombongan malaikat di jalan. Antara langit dan bumi ini banyak rombongan malaikat berpapasan. Tidaklah berpapasan dengan rombongan malaikat kecuali para malaikat tersebut bertanya, ini ruh siapa yang wangi ini? Disebut ruh fulan bin fulan, disebut dengan sebaik-baik nama. Sampai tiba di langit dunia. Langit dunia, langit terdekat, langit pertama. Lalu minta dibukakan. Dibukakanlah, lalu mereka ruh ini diestafetkan, dibawa oleh malaikat penjaga langit pertama, terus dibawa ke langit kedua. Ke langit ketiga, sampai ke langit ketujuh. Ya ada langit ke-8. Langit ada berapa lapis? 7. Jarak langit pertama ke langit kedua sejarak langit dan bumi. Terus ketebalan masing-masing langit ini itu setebal sejauh jarak langit dan bumi juga. Bayangkan. Lalu setelah langit ketujuh Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin. Catatkan catatan hambaku ini di illiyin. Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun. Tahukah kamu apakah illiyin itu? Itu kitab catatan yang terpelihara yang disaksikan oleh para malaikat yang didekatkan. Lalu dicatatkanlah orang ini di illiyin. Lalu dikatakan lagi oleh Allah, a'iduhu ilal arad fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kata Allah, kembalikan dia ke tanah karena aku berjanji dari tanahlah aku menciptakan mereka, ke tanah pula aku akan mengembalikan mereka, dan dari tanah pula aku akan mengeluarkan mereka kembali. Fayuradu ilal arad wa yu'adu ruhu fi jasadihi. Lalu dikembalikanlah dia ke tanah, dikembalikanlah ruhnya ke jasadnya. Jadi ketika si ruh ini dicabut dari badannya mah terus dibawa ke kuburan oleh orang kan. Ruhnya kemana? Ke langit. Sampai ke langit ke-7. Ini orang mukmin ya, berbeda nanti dengan orang kafir. Nah setelah itu nanti dikembalikan bertemu lagi di alam kubur. Antara ruh dengan jasad bertemu kembali. Masuk lagi kemudian hidup lagi. Qal fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallaw anhu mudbirin. Maka ketika dimasukkan lagi, dia mendengar suara langkah-langkah kaki teman-temannya yang pulang dari kuburan. Kalau kita umpamanya punya rumah loteng, terus di atas itu bugreg gitu, blek-blek kedengaran? Ya, mungkin seperti itu. Jadi ketika orang di alam kuburnya itu dibangunkan kembali, orang-orang yang pulang dari kuburan itu blek-blek kedengaran tuh.
Kalau timbul pertanyaan, bukankah ini di alam kubur, alam barzakh? Kok masih kedengaran, berarti di kuburan kene? Masih di kuburan. Nah, kita sudah jelaskan kuburan dengan alam kubur berbeda. Kuburan alam apa? Alam nyata, karena kita yang bikin kan. Bisa dirubah, bisa dipindahkan gitu. Kalau alam kubur, alam gaib, entah di mana, entah bagaimana ya. Tapi walaupun demikian, antara alam kubur dengan kuburan masih ada hubungan. Dan ini terlihat dari beberapa riwayat, contohnya riwayat ini. Ketika orang itu disatukan lagi ruhnya dengan jasadnya, hidup lagi, masih kedengaran suara orang-orang yang baru pulang. Pernah kan mendengar hadis Nabi SAW melewati 2 kuburan, lalu beliau menyatakan kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Beliau mendengarnya, mengetahuinya pas lewat kuburannya. Bukankah diazabnya itu di alam kubur? Ya, kenapa Nabi SAW mengetahuinya pas di kuburannya? Ini menunjukkan masih ada hubungan antara kuburan dengan alam kubur. Seperti hubungan orang yang tidur di atas kasur dengan alam mimpi yang dialami oleh orang itu ketika mimpi. Alam mimpi bukan alam nyata, bukan di kamar, bukan di atas kasur, entah di mananya, itu perkara gaib. Tapi kadang apa yang dialami oleh orang dalam mimpi ada pengaruhnya ke jasadnya di atas kasur? Ada. Mimpi dikejar-kejar umpamanya singa. Naik ke atas pohon, di atas pohon ada ular. Mau nyebur ke kolam, di sana ada buaya. Teriak-teriak, oh itu si jasadnya di atas kasur teriak? Iya teriak, iya. Mimpi nendang, benar si ininya nendang. Mimpi jatuh dari gunung, benar jatuh dari kasur ke bawah. Kalau anak kecil mimpi kencing, benar-benar ngompol. Kalau orang dewasa mimpi melakukan hubungan suami istri, benar-benar junub, ya enggak? Jadi ada hubungan antara alam mimpi dengan jasadnya di kasur, ada. Tapi tidak selalu. Ada orang mimpi tapi mimpinya wah mungkin lari, mungkin teriak, tapi jasadnya adem, tidak bergerak, ada mungkin. Jadi tidak selalu. Tergantung kuat lemahnya hubungan antara alam mimpi dengan jasadnya. Nah alam kubur dengan kuburan juga begitu. Tidak selalu ada hubungan, tapi kalau hubungannya kuat ada pengaruh ya. Nah, jadi kata Allah Azza wa Jalla, kembalikan lagi dia ke tanah, lalu dikembalikan. Dia mendengar suara langkah-langkah kaki orang-orang yang pulang. Fayatihi malakan syadidal intihar fayantahiranihi wa yujlisanihi fayaqulalah man rabbuk. Lalu datanglah kepadanya 2 malaikat. 2 malaikat itu dalam riwayat lain, azraqan aswadan syadidal intihar yuqalu li ahadihima munkar wal akhar nakir. 2 malaikat itu hitam semu kebiru-biruan, hitam biru. Dan bentakannya sangat dahsyat. Sampai Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyatakan seandainya di dalam kehidupan di dunia seseorang dibentak oleh munkar dan nakir, niscaya copotlah sendi-sendi tulangnya. Bruk. Itu saking apa? Dahsyatnya. Ini terjadi di alam kubur. Lalu 2 malaikat itu menyuruh dia duduk, menyuruh orang mukmin ini duduk, lalu berkata, man rabbuk, siapa Rabbmu, sambil membentak. Ini orang mukmin.
Dan inilah disebut dengan akhirul fitnah. Akhirul fitnah atas orang-orang mukmin, fitnah terakhir bagi seorang mukmin. Tak ada lagi fitnah setelah itu. Kenapa disebut fitnah? Karena tadi disertai dengan bentakan yang dahsyat. Man rabbuk, siapa Rabbmu? Fayaqul Rabbi Allah. Dia menjawab, Rabbku adalah Allah. Karena orang mukmin ini. Terus fayaqulani lahu madinuk. Ditanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, diniyal Islam, agamaku Islam. Ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa orang lelaki yang diutus kepada kalian? Dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah utusan Allah alaihi salatu wassalam. Ada berapa pertanyaan tuh? 3, Rabb, din, dan Rasul. Lalu pertanyaan keempatnya, wa ma amaluk? Lalu bagaimana amalmu ketika di dunia? Ini pertanyaan keempat. Dia menjawab, qara'tu kitab Allah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca kitab Allah, beriman kepadanya dan membenarkannya. Lalu kata Nabi SAW, wahya akhiru fitnatin tu'radu alal mu'min. Inilah fitnah terakhir yang disodorkan kepada seorang mukmin. Fadzalika hina yaqulullahu azza wa jalla, dan itulah yang dimaksud dengan firman Allah azza wa jalla, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya. Allah memantapkan orang-orang mukmin dengan perkataan yang mantap. Maksud memantapkan itu menegarkan orang-orang mukmin ketika ditanya di alam kubur dengan ucapan yang mantap, maksudnya dengan jawaban yang benar. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ini 4 pertanyaan di alam kubur. 4 pertanyaan ini bukan tes hafalan. Sekarang aja dihafalkan. Bukan. Tapi ini cermin dari akidah kita, ibadah kita, amalan kita, manhaj kita yang kita terapkan ketika di alam dunia. Man rabbuka itu pertanyaan tentang akidah. Loyalitas kita kepada Allah Azza wa Jalla tentang tauhid, tentang akidah dan yang sejenisnya. Ya. Karena itulah maka ada lahir satu kitab penjelasan tentang 4 poin ini. Sebenarnya yang pokoknya 3, yang 4-nya tambahan. 3 ini disebut 3 perkara pokok. Tahu nama kitabnya? Al-Usulus Tsalatsa. 3 perkara pokok ya. Ada syarahnya. Ini disyarah agar apa? Agar akidah kita benar sehingga amaliah kita juga lurus. Pas di alam kubur ditanya 3 perkara itu kita bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Maka fayunadi munadim minas sama, ketika malaikat Munkar Nakir itu bertanya dan dijawab dengan jawaban yang benar, ada suara dari langit. Dipastikan suara ini adalah suara Allah. Apa suara itu? An sadaqa abdi, bahwa hambaku ini telah benar. Kalau disebutkan hambaku berarti dia adalah Allah. Fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah. Hamparkan bagi dia kasur dari surga. Berikan kepada dia pakaian dari surga. Bukakan kepada dia pintu menuju surga. Fayatihi min ruhiha wa thibiha. Maka bertiuplah angin surga dan aroma surga. Kebayang sejuknya.
lebih sejuk. Kalau AC kadang-kadang sejuknya itu untuk sebagian orang tiris teuingnya. Bikin ngahod-hod gitu. Ngahod-hod itu gini nih, menggigil. Kalau terlalu dingin tersiksa, matikan kan gitu. Kalau ini dijamin enggak. Aroma wanginya wangi surga. Tidak ada bandingannya dengan di dunia. Lalu wa yufsahu lahu fi qabrihi mudda basarihi, diruaskan di alam kuburnya dengan luas sejauh mata memandang. Jadi tidak sempit lagi. Makanya ini terjadi di alam kubur bukan di kuburan. Kalau di kuburan pas digali tetap aja kan segitu ya. Ini di alam kubur meluas seluas sejauh mata memandang. Satungtung deule gitu. Lalu apa yang dialami selanjutnya, wa ya'tihi wa fi riwayah yumatsalu lahu rajulun hasanul wajh wa hasanul thiyab wa tayyibir rih. Tiba-tiba datang seseorang. Wajahnya itu bagus, pakaiannya bagus, aroma badannya wangi. Ya, ini yang didatangi orang mukmin, makanya yang datang juga orang yang performansnya itu bagus gitu, baik, ramah, someah, darehde, bikin senang orang yang melihatnya, kata-katanya santun, sikapnya sopan. Lalu dia berkata, absyir billadhi yasurruk, absyir biridwani minallah wa jannatin fiha na'imu muqim. Hadza yaumuka alladzi kunta tu'ad. Berbahagialah engkau dengan hal-hal yang akan membuat engkau senang di sini. Berbahagialah engkau dengan keridhaan Allah dan surga yang di dalamnya ada kenikmatan yang abadi. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Maka orang mukmin itu berkata lagi, wa anta fabasyarakallahu bi khairin, man anta, engkau pun semoga Allah memberikan kebahagiaan kepadamu dengan kebaikan. Kamu ini siapa? Kan di alam kubur datang orang yang untung penampilannya menyenangkan, jadi enggak lari dia. Orang itu menjawab, kata orang mukmin, man anta, engkau ini siapa? Fawajhuka alwajhul ladzi yaji'u bil khair. Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Orang ini kemudian menjawab, ana amaluka sholih. Fawallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah, bati'an fi ma'siyatillah, fajazakallahu khaira. Aku adalah amal solehmu. Oh, ternyata amal soleh itu nanti di alam kubur menjelma jadi orang. Karena amalnya soleh, orang yang datang juga orang yang menyenangkan. Terus, demi Allah aku tidak mengenal engkau waktu hidup di dunia, kecuali engkau ini orang yang selalu bersegera dalam melakukan ketaatan, tapi lelet dalam bermaksiat kepada Allah. Lalu Allah membalasmu dengan kebaikan pada hari ini. Tsumma yuftahu lahu babun minal jannah. Lalu dibuka pintu menuju surga, wa babun minan nar, dibuka pintu ke neraka. Dua-duanya dibuka. Pertama pintu neraka dulu, breh. Di neraka itu ada rumah. Rumah di neraka loh, mengerikan. Apa kata orang itu? Hadza manziluka lau asaitallah abdalakallahu bihi hadza. Tuh itu rumahmu tuh di neraka. Seandainya dulu kamu maksiat. Tapi kan kamu enggak maksiat. Allah ganti rumahmu di neraka itu dengan di surga. Tuh rumahmu di surga.
Terlihat istananya super megah yang gak ada bandingannya dengan di dunia. Istana yang paling mewah di dunia aja kita belum pernah lihat ya. Entah istana siapa. Istana Sultan Brunei gitu. Yang paling megah wallahu a'lam. Diperlihatkan rumahnya di surga, di sana ada istana mewah, perabotan dari emas, perak, perhiasan. Luar biasa. Dan tidak lupa ada bidadari-bidadari surga di sana. Ada pelayan-pelayan, wildan-wildan yang siap melayani. Intinya bikin ngiler gitu. PKB tahun pisan. Sangat bikin ngiler banget. Di sini ada hotel termewah, hotel bintang 7, kita baru melihatnya aja sudah ngiler gitu. Ini nggak ada apa-apanya dibanding istana dalam surga. Sampai orang mukmin itu berdoa, Rabbi ajil qiyamas sa'ah kaima arji'u ila ahli wa mali. Ya Allah segerakan kiamat, ya Allah segerakan kiamat. Sehingga aku bisa segera masuk menemui keluargaku dan hartaku di surga. Gak sabar ya berdoa, ya Allah segerakan kiamat. Nanti kan itu di tempatnya setelah kiamatnya. Sekarang cuma diperlihatkan aja dulu. Ketika diperlihatkan ada ngaruh gak kepada jiwanya? Adalah sumringah. Optimis, besar harapan, tapi nggak sabar ingin segera, ya Allah kiamatkan segera kan gitu ya. Maka dijawab uskun, tetaplah kamu tinggal di sini. Nunggu dulu di alam kubur sampai kiamat. Tapi walaupun nunggu di alam kubur, nunggunya dalam keadaan bergelimang nikmat kubur. Nanti kita akan cerita beberapa jenis nikmat kubur yang akan diberikan oleh Allah kepada penghuni kubur yang mukmin. Yang jelas, yang sudah terungkap dalam hadis tadi ada kasur dari surga, pakaian dari surga, terus dibukakan pintu menuju surga, lalu mengalirlah angin surga dan aroma wangiannya. Itu aja sudah nikmat, sudah kebayang kan? Ngahenang, ngahening gitu ya. Jangan dulu ada pertanyaan nih, apakah di alam kubur ada makanan, ada minuman enggak? Apakah di alam kubur ada pasangan enggak gitu kan? Itu selalu muncul dalam benak kita kan? Dan lo ditanya, kalau sekarang ditanya saya jawab nanti pada waktunya. Akan sekarang, biar penasaran. Itulah perjalanan ruh orang mukmin sejak dicabut nyawanya sampai dikembalikan ke alam kubur, yang semoga kita semuanya termasuk orang mukmin yang seperti itu. Sekarang sebaliknya kata Nabi SAW, wa innal abdal kafir wa fi riwayah al fajir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilaihi minas sama malaikatun ghiladun shidad sudul wujuh ma'hum al-musuh minan nar fayajlisuna minhu muddal basar thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhati minallahi wa ghadabi. Sesungguhnya seorang hamba yang kafir, dalam riwayatin fajir itu durhaka. Bila dia berada di masa-masa akhir dari kehidupannya di dunia menjelang kepergiannya ke akhirat, alias mau apa? Mau mati, turunlah para malaikat dari langit. Malaikat ini ghilad dan syidad. Ghilad itu makhluk yang sudah tercabut rasa belas kasihan di dalam hatinya. Si raja tega, gak punya belas kasihan. Dan wajahnya hitam, gak ada senyum, manyun, cemberut, hitam. Mereka membawa al-musuh.
Al-musuh itu kain dari api neraka. Kain itu bila kena kulit ya perih ya gatal. Atau kain apa? Tahu karung goni? Karung goni itu biasanya dipakai bungkus apa? Padi ya. Kalau padi dibungkus sama karung goni yang tebal, yang berbulu itu kalau kena ini gatal kadang perih. Ini dari api neraka. Lalu mereka duduk di sekitar orang kafir yang akan mati itu sejauh mata memandang. Lalu datanglah malakul maut dan duduk di samping kepala orang itu lalu berkata, wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Fatafarraqa fi jasadih. Maka dia nongol dari jasadnya. Enggan keluar. Lalu fayantazi'uha kama yuntaza'us sufud al-kathiru syu'ab minas sufil mablul. Dicabutlah si ruh tersebut. Seperti dicabutnya sufud. Sufud itu satu tongkat atau batang besi. Tapi memiliki cabang-cabang. Lalu dicabut dari kain wol yang basah. Pas dicabut, cabang-cabangnya apa? Ngait. Tahu ngait? Ngait naon atulah. Nyangkut tah eta. Nyangkut ke serat-serat dari benang kain wol tersebut yang basah tersebut. Dia kuat berpegangan tapi lebih kuat tenaga yang mencabut. Fatuqta'u ma'aha al-uruq wal asab. Maka bersamaan dengan dicabutnya nyawa secara keras, putus pulalah urat-urat dan syaraf orang tersebut. Dan itu yang mengeluarkan rasa sakit yang tak terkira. Yang bisa merasakan dari tubuh kita kan syarafnya. Putus, maka rasa sakitnya tak terkira. Fayal'anuhu kullu malakin baina sama'i wal ard wa kullu malakin fis sama'. Maka dia dilaknat oleh seluruh para malaikat di langit dan di bumi. Wa tughlaqu abwabus sama' laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah alla tu'raja ruhuhu min qibalihim. Tertutuplah seluruh pintu langit. Tak ada satupun pintu langit kecuali malaikat yang berjaga di sana berdoa kepada Allah agar ruhnya ini tidak dinaikkan melalui pintu yang dia jaga. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ain hatta yaj'aluha fi tilkal musuh. Lalu setelah diambil oleh malakul maut diestafetkan sampai disimpan di kain yang kasar tadi yang diambil dari api neraka. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil arad. Lalu menyebarlah aroma bau yang sangat menyengat. Yang lebih bau daripada bangkai terbau yang ada di muka bumi. Lalu dibawalah ruh itu naik ke atas langit. Tak ada satu rombongan pun malaikat yang berpapasan dengan ruh ini kecuali bertanya, ini ruh siapa yang busuk ini? Dijawab ruh fulan bin fulan, disebut dengan seburuk-buruk sebutan bagi dia. Sampai tiba di langit dunia. Fayustaftahu lahu, minta dibukakan. Fala yuftahu lahu, maka tidak dibukakan pintu langit. Tertutup, nggak ada kesempatan untuk bisa menembus langit. Lalu Nabi SAW membacakan Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna jannah hatta yalijal jamal fi samil khiyata. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan bisa masuk surga sampai ada anak unta yang bisa masuk lubang jarum.
Ada anak unta yang bisa masuk lubang jarum? Mustahil, jangankan anak unta. Cingir kita aja nggak tahu cingir teh apa ini. Ini siapa nah? Kelingking kita aja nggak bisa masuk lubang jarum. Ini unta kebayang. Alias mustahil. Semustahil itu orang itu masuk surga. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Kembalikan, catat orang ini di sijjin, di tanah yang paling rendah. Lalu Allah menyatakan, "A'idu 'abdi ilal arad fa inni wa'antuhum anni minha khalaqtahum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Kembalikan dia ke dalam tanah. Karena aku berjanji dari tanah aku ciptakan mereka. Ke tanah aku akan kembalikan mereka dan dari tanah pula aku akan keluarkan lagi mereka. Fatutrahu ruhu minas sama'i tarhan hatta taqa'a fi jasadihi. Lalu dilemparkanlah ruh itu dari langit sampai akhirnya masuk juga ke jasadnya di alam kubur. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, "Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Siapa orang yang musyrik kepada Allah, seolah-olah dia itu dijatuhkan dari langit, disambar oleh burung, lalu dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Akhirnya dikembalikan lagi ruhnya ke jasadnya. Dan begitu dia bangun, dia mendengar suara langkah-langkah kaki orang-orang yang mengantarnya. Datanglah dua malaikat. Siapa malaikat ini? Ya, Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar Nakir disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, tapi tidak disebut dalam Al-Quran. Kalau Israel dalam Quran tidak ada, dalam hadis yang sahih juga tidak ada, tapi ada dalam hadis yang dhaif. Lalu didudukkan, lalu ditanya, "Man rabbuk, siapa Rabbmu?" Orang ini menjawab, "Ha la adri." Apa, aku nggak tahu. Ditanya, "Ma dinuk, apa agamamu?" Dia menyatakan, "Ha la adri." Lalu ditanya, "Fama taqulu fi hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum fala yuhtada li ismih." Siapa laki-laki yang diutus kepada kamu? Dia enggak tahu namanya siapa. Maka dikatakan, "Itu adalah Muhammad." Tahu enggak, kenal enggak? Dia menyatakan, "Ha la adri sami'tun nas yaquluna dzalik." Aku tidak tahu, tapi orang-orang ya menyebut nama ini. Aku dengar gitu. Maka dikatakan, "La daroita wa la talauta." Kamu enggak tahu, kamu enggak baca, kamu enggak belajar tentang agama ini. Maka ada suara dari langit, "An kadzaba 'abdi, hambaku ini telah berdusta. Fafrishuhu lahu minan nar waftahu lahu baban ilan nar." Hamparkan bagi orang ini tempat tidur dari api neraka. Bukakan pintu menuju neraka, lalu bertiuplah angin neraka beserta aroma busuknya. Kebayang, panas, baunya luar biasa. Terus, "Wa yudayyaqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu." Lalu dihimpitlah dia dengan tanah di kuburannya sampai remuk tulang belulangnya. Tapi kemudian utuh lagi seperti biasa. Fayatihi rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab, mutninul rih. Datanglah orang, wajahnya buruk, pakaiannya buruk, badannya super bau, dan sikapnya rese, nyebelin, perkata-katanya nyelekit.
Orang ini berkata, absyir billadhi yasu'uk hadha yaumuka alladhi kunta tu'ad. Siap ini sarkasme, berbahagialah engkau dengan apa-apa yang akan engkau membuat engkau menderita. Engkau berbahagianya, tapi menderita. Inilah hari yang dijanjikan untukmu. Orang ini menjawab, wa anta fabasyarukallahu bisyar. Kamu juga semoga diberikan kabar yang buruk oleh Allah. Man anta? Fawajhuka al-wajhul ladzi yaji'u bisyar. Kamu ini siapa? Wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa keburukan. Orang ini menjawab, ana amalukal khabith. Aku amal burukmu waktu di dunia. Fa wallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah fajazakallahu syarra. Demi Allah, aku tidak mengenal kamu ketika di dunia kecuali kamu ini orang yang lelet, lemot ketika melakukan ketaatan. Diajak ibadah, diajak ngaji, diajak berbuat kebaikan, nanti. Lengle, talangke, hararese, kudu diteke, bikin bete. Itu lemot, itu lelet tadi itu. Kalau kepada kebaikan. Tapi sangat bersegera, antusias, semangat di dalam melakukan kemaksiatan. Di sana ada dangdut, hayu. Wah langsung itu. Kalau kepada keburukan. Maka Allah membalasmu dengan keburukan. Seburuk amalmu dulu. Thumma yuqayyadu lahu a'ma asam abkan fi yadihi mirzabah. Lau dhuriba biha jabalun kana turaba fayadribuhu dharban hatta yasira biha turaban thumma yu'idahu Allahu kama kana. Fayadribuhu dharban ukhra fayasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Lalu dilepaskanlah seseorang yang buta tuli bisu. Di tangan orang ini ada gada. Palu besar. Apabila palu besar ini dipukulkan kepada sebuah gunung, gunung itu rata jadi tanah. Jangan dibayangkan gunung di kita, isinya tanah, pohon. Ini gunung di daerah Timur Tengah, apa isinya? Batu-batu. Pernah kan lihat Gunung Uhud? Itu batu-batu semua. Kalau dipalu dengan palu ini dipukul rata. Nah, maka orang yang buta tuli bisu itu memukulkan palunya ke orang ini sampai rata jadi tanah, pejet. Kemudian oleh Allah dikembalikan lagi seperti sedia kala, dipalu lagi. Dia berteriak dengan teriakan yang keras. Teriakannya terdengar oleh seluruh makhluk kecuali dua makhluk. Siapa dua makhluk ini? Manusia dan jin. Selain manusia jin, binatang-binatang itu mendengar suara jeritan dari alam kubur. Nah, thumma yuftahu lahu babun minan nar. Kemudian dibukakan pintu menuju neraka, lalu diperlihatkan bagi dia tempat tinggal dia kelak di dalam neraka. Melihat neraka yang begitu dahsyat, mengerikan, orang ini berdoa, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan jadikan kiamat. Karena kalau begitu kiamat terjadi, dia menempati rumah dalam neraka itu. Jadi penghuni kubur berdoa, kalau orang mukmin ya Allah, segerakan kiamat. Kalau orang kafir, jangan jadikan kiamat. Pertanyaannya, doa siapa yang dikabul? Orang mukmin atau orang kafir? Enggak ada yang dikabul. Kiamat terjadi bukan karena doa mereka. Kalau doa orang mukmin segerakan atau sudah terjadi kiamat sekarang itu. Enggak ada yang dikabul. Kiamat mah sudah ditetapkan waktunya. Bukan karena doa orang mukmin, bukan karena doa orang kafir tersebut ya.
Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Abu Daud, Al-Hakim, Abu Daud At-Tayalisi dan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Inilah perjalanan ruh sejak mulai dari cabut dari jiwa dari badannya sampai dikembalikan lagi ke alam kubur, dan di alam kubur mengalami 3 hal. Pertama fitnah kubur. Yang kedua bagi orang mukmin adalah nikmat kubur, dan yang ketiga bagi orang durhaka apalagi orang kafir mengalami apa? Azab kubur ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam kelompok orang mukmin yang matinya seperti tadi, bisa menjawab fitnah kubur, terhindar dari azab kubur dan memperoleh apa? Nikmat kubur, dan kelak di akhirat Allah masukkan kita ke dalam surga. Semoga kumpulan kajian kita sekarang jadi wasilah kita ngumpul lagi di surga ya. Tapi nanti di surga nggak akan ngaji lagi. Kita senang-senang saja ngobrol, kita cerita. Ingat nggak waktu ngumpul kajian di Muara Cipinang Muara gitu. Iya ingat ya, kenyataannya sekarang ya. Alhamdulillah ya kita ngumpul lagi. Nah, apa yang selanjutnya dialami di alam kubur nanti kita akan bahas di hari sebulan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak-bapak, ada mic? Mic, kasih mic. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan mengenai kondisi orang mukmin dan orang kafir. Jadi bagaimana kalau orang mukmin yang fasik, yang lauhamah tadi, Ustaz? Itu kondisinya gimana, Ustaz? Iya. Tadi dijelaskan hanya 2 contoh ekstrim. Satu mukmin yang soleh, satu lagi orang kafir. Jelas perbedaannya. Sekarang gimana orang yang di tengah-tengah? Contohnya siapa? Kita merenya. Mukmin yang soleh belum, bukan tidak, tapi belum. Kalau belum berarti akan. Semoga Allah solehkan kita. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menghindarkan kita dari azab kubur dan azab neraka. Nah, ada orang muslim tapi ahli maksiat. Bagaimana nasibnya di alam kubur? Taib, barakallahu fiik. Tadi disebutkan innal abdal kafir awil fajir. Kalau hamba kafir atau fajir. Fajir ini mungkin muslim. Tapi yang berdosa besar. Ada muslim tapi tidak melaksanakan rukun Islam. Ada muslim tapi semua yang diharamkan dilanggar. Dia mencuri, dia mabuk, berjudi. Kan fasilitasnya ada pinjol, ada judol. Ada, kalau mabuk mah gak ada online ya. Mabuk. Ada berzina, ada mencuri, korupsi, ada segala macam yang dilarang, dilanggar. Terus semua yang diperintahkan diabaikan. Tapi dia muslim. Ada yang begitu? Lebih banyak yang begitu. Ini fajir. Ya. Kalau orang tersebut kebaikan-kebaikannya lebih banyak daripada dosa dan kesalahannya, insya Allah dia akan peroleh nikmat kubur. Dia akan bisa menjawab fitnah kubur. Dia terhindar insya Allah dari azab kubur. Kalau kebaikan-kebaikannya lebih banyak daripada dosa-dosanya.
Dia suka ibadah, suka ngaji, suka tahajud, suka saum sunnah, suka baca Al-Quran, suka gibah, suka berdusta, suka nyinyir ke orang, suka julid menyakiti orang. Jadi pahala ada, dosa juga ada. Disebut soleh, ada salahnya. Disebut salah, ada solehnya. Nah gimana orang itu? Nanti dikalkulasi dari amal-amalannya ya. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi isyatir radiyah. Jadi kalau pahalanya lebih banyak daripada dosanya, dia akan bahagia. Itu di akhirat dan ini juga tercermin ketika di alam kuburnya ya. Wallahu a'lam. Apakah jiwa kita sering membaca doa terhindar dari azab kubur, tapi amal ibadah kita biasa-biasa saja? Apakah akan terhindar dari azab kubur? Nanti kita akan berbicara tentang amalan yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur dan amalan yang menyebabkan kita terancam oleh azab kubur. Akan terbahas insya Allah ya. Tapi karena ibunya tidak sabar ditanyakan sekarang. Nanti datang lagi ya. Apa boleh kita puasa Daud di bulan Rajab saja? Kenapa harus di bulan Rajab saja? Yang tidak boleh saum Daud di bulan Ramadan itu tidak boleh. Haram. Berarti ada tidak saumnya ya. Selain di bulan Ramadan bagus-bagus saja. Kalau kita khusus di bulan Rajab dengan anggapan sunnah saum Daud di bulan Rajab maka tidak boleh. Karena menetapkan keutamaan waktu tanpa dalil itu yang tidak boleh. Pada intinya saum Daud atau saum sunnah lain kapanpun di bulan apapun bagus. Senin Kamis, Ayyamul Bid termasuk Daud di bulan apapun kecuali Ramadan. Kalau Ramadan haram Senin Kamis. Ramadan haram Ayyamul Bid. Ramadan haram saum Daud. Wajibnya saum Ramadan tiap hari sebulan. Ya. Selain Ramadan bagus-bagus saja. Ya, tanpa mengutamakan waktu tertentu di bulan selain Ramadan untuk saum sunnat. Baik Daud, Senin Kamis, Ayyamul Bid atau apapun ya. Jadi kalau hanya di bulan Rajab saja dengan anggapan itu lebih utama maka tidak boleh ya. Tidak boleh punya anggapan itunya. Tapi saum Daudnya boleh. Kalau kita sholat tahajud, bukan sholat atau sholat gitu. Pakai T bukan D. Ini pakai D. Kalau kita sholat tahajud, boleh tidak baca surat-suratnya sambil lihat di HP. Kalau hukum asal nanyanya boleh tidaknya boleh. Baik mushaf atau mushaf terlalu berat gitu ya, gede gitu ya. Lebih simpel HP boleh. Atau kita bikin alat semacam trifoot gitu. Jadi si mushafnya atau HP-nya disimpan. Itu dibolehkan, dibolehkan. Walaupun dengan resiko meninggalkan salah satu sunnah sholat. Apa salah satu sunnah sholat yang ditinggalkan? Yaitu melihat ke tempat sujud. Itu termasuk sunnah sholat. Jadi ketika membaca surat dengan melihat HP atau melihat mushaf berarti tidak melihat ke tempat sujud. Dan itu meninggalkan amalan yang utama, yang sunat maka dibolehkan, tidak apa-apa. Tidak merusak sholatnya, tidak batal sholatnya ya. Jadi sholat sambil melihat bacaan, baik HP atau mushaf, atau mungkin di hadapan kita ada screen TV,
layar TV gitu, disiapkan remote, pas setelah Fatihah, surat yang mau kita baca, boleh? Boleh. Tapi tidak afdol. Kenapa tidak afdol? Karena meninggalkan salah satu sunnah sholat, yaitu melihat ke tempat sujud. Kapan warisan harus dibagi? Apa harus segera setelah bapak meninggal? Apa ada batas waktu? Ya, as soon as possible. Secepat mungkin. Setelah prosesi penguburan selesai, gitu, jangan lu kuburannya mayitnya nggak diurus, ayo waris. Kuburkan dulu, ya. Setelah dikuburkan, sebelum dibagi waris, perhatikan dua hal. Pertama, punya hutang nggak si mayit? Kalau punya hutang, ambil dari harta peninggalan dia, bayarkan. Kalau sudah dilunasi, yang kedua, ada wasiat enggak sebelum meninggalnya? Kalau sebelum meninggal ada wasiat, nanti kalau bapak mati sepertiga harta bapak sumbangkan ke masjid, sumbangkan ke pondok pesantren. Maka wajib ditunaikan juga dulu. Atau ini bapak punya anak angkat kan bukan ahli waris, atau anak tiri tapi disayang. Maka anak tiri juga bukan ahli waris. Maka tolong anak tiri bapak kalau bapak mati kasih 2 miliar. Maka wajib dikasih. Dengan catatan wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Karena harta dia ada 20 miliar, kalau 2 miliar cuma 1/10-nya. Masih boleh gitu ya. Nah setelah 2 ini selesai, hutangnya sudah lunas, terus wasiat sudah ditunaikan, masih tersisa harta warisan, silakan dibagi secepatnya. Kenapa secepatnya? Pertama supaya pahala dari warisan ini dianggap sedekah, cepat-cepat dinikmati oleh ayahnya di alam kuburnya. Pahalanya. Yang kedua, nah ini, kalau tidak dibagi segera, itu berarti menghalangi hak orang untuk memperoleh haknya. Mungkin ada salah satu ahli waris yang butuh segera untuk ini, untuk itu, tapi belum bisa diterima karena belum dibagi. Ada yang begitu? Ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah khawatir nanti ada hak sebagian ahli waris yang dimakan oleh ahli waris yang lain, seperti nantilah jangan lu dibagi gitu. Ibu masih ada gitu ya. Tanahnya juga kuburannya masih basah gitu ya. Ya pasti basah kan musim hujan. Nah, terus si bungsu ternyata butuh biaya kuliah. Tanah yang di sana aja dijual, dipakai dulu. Itu nanti mengambil hak ahli waris yang lain, ya enggak? Akhirnya pas semuanya sudah ini ngambil itu ngambil untuk keperluan yang mendesak, pas dibagi tinggal sedikit. Yang tadi ngambil si bungsu ya dia biaya kuliah, biaya wisuda, biaya KKN, terus biaya nikah lagi gitu diambil, nanti sudah ngambil banyak mungkin melebihi haknya, baru warisannya dibagi dia dapat lagi. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Segera sebegitu memungkinkan segera dibagi. Ada lagi yang mau ngacung? Kalau ibu-ibu mau ngacung boleh. Kasih lagi mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam surat Al-A'raf itu ada alastu birobikum qalu bala sahidna. Kalau itu pada saat di alam apa, Tat? Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Iya, itu terjadi di alam arwah. Ketika ruh itu mau dimasukkan ke dalam janin pada usia kandungan berapa? 4 bulan. Ada ruh itu ditanya dulu, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Kamu ngaku nggak aku sebagai Rabbmu? Maka ruh itu bala syahidna, ya kami bersaksi.
Nah barulah setelah itu ditiupkan. Ruh tersebut yang sudah ikrar siap mengaplikasikan pengakuannya atau ikrarnya setelah hidup nanti di alam dunia. Kita tahu nggak bahwa semua kita itu waktu waktu masih janin itu berikrar seperti itu, tahu? Tidak. Sadar? Tidak. Ingat? Tidak. Makanya oleh Allah diingatkan kembali dalam Al-Quran. Makanya dikatakan alastu birabbikum bala syahidna an taqula in a'anna min hadza laghafilun. Agar kalian itu jangan sampai kita nggak tahu marah urusan ini. Betul kita tidak tahu, tidak ingat, tidak sadar karena masih di alam roh. Tapi oleh Allah diberitahu setelah kita lahir ke alam dunia. Dulu kamu sudah berjanji mengikrarkan Allah sebagai Rabb untuk diaplikasikan. Nah ketika hidup di dunia maka silakan aplikasikan persaksian kamu dalam bentuk sami'na wa ata'na kepada perintah Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi larangan. Jadi itu terjadi di alam ruh sebelum kita lahir ke alam dunia. Wallahu a'lam. Terakhir ada lagi, satu lagi bonus. Mak ada? Ya silakan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, kondisi mukmin ketika di padang mahsyar bagaimana itu Ustaz? Barakallahu fiik. Kondisi orang mukmin di alam mahsyar. Dipastikan orang-orang mukmin di padang mahsyar itu dia merasa aman di saat semua orang ketakutan. Dia merasakan kenyamanan di saat semua orang resah dan gelisah. Dia merasakan kesejukan di saat semua orang merasakan kepanasan. Kenapa? Karena mereka itu dinaungi oleh Allah di bawah naungan arasy Allah. Orang mukmin itu dipastikan orang yang melakukan 7 amalan yang disebutkan dalam hadis. Kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah akan naungi di hari yang tak ada naungan lain selain itu daripada naungan Allah Azza wa Jalla. Nah 7 golongan itu pertama imam yang adil. Nah terus yang keduanya itu orang yang menghabiskan masa mudanya untuk ibadah. Terus pemuda yang hatinya selalu terkait kemana? Ke masjid. Terus 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Terus orang yang bersedekah dengan diam-diam sehingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu yang keberapa? Kelima. Yang keenamnya orang yang beribadah kepada Allah menyendiri sampai berlinang air matanya. Dan terakhir yang ketujuh adalah seorang lelaki yang digombalin, dirayu oleh seorang wanita yang ya dia cantik, ya dia kaya, ya dia berkedudukan. Tapi pemuda ini tangguh dengan mengatakan saya takut kepada Allah. Ini 7 golongan ini akan memperoleh naungan. Apakah 7 golongan ini hasar hanya 7 golongan, enggak ada golongan lain? Kata Imam Ibnu Hajar enggak. Ini mimbabil amsal. Ini hanya beberapa contoh. Selain 7 ini ada. Di antaranya orang yang saling menolong karena Allah ketika di dunia. Jadi siapa kata Nabi SAW orang yang ketika di dunia saling mencintai karena Allah, saling mengunjungi karena Allah, saling menasihati karena Allah, saling menolong karena Allah, udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Aku akan naungi mereka di hari yang tak ada naungan lain selain naungan
Allah Azza wa Jalla. Adapun orang durhaka, apalagi orang kafir, mereka kan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tak beralas kaki, dalam keadaan tak berkhitan. Matahari 3 mil. Mereka kepanasan sampai terendam oleh apanya? Oleh keringatnya. Ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada juga yang sampai setelinganya. Mereka merasakan kepanasan dan penderitaan, ya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang mukmin yang merasakan kenyamanan ketika berkumpul di padang mahsyar memperoleh naungan dari Allah Azza wa Jalla. Terakhir, Ustaz, dosa-dosa apa saja yang diazab di alam kubur? Itu kan yang tadi. Nanti kita akan bahas amalan yang menyebabkan orang disiksa di alam kubur dan amalan apa yang menyebabkan orang selamat dari azab kubur memperoleh nikmat kubur, ya. Nanti mungkin setahun yang akan datang. Bulan depan tuh udah tahun depan. Cukup ya, sampai di sini saja. Ini bonus sok atau bejah, saya kasih bisa nangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, Ana bingung Ustaz. Jin itu kan gaib. Lalu kenapa jin tidak bisa mendengar ruh di kubur yang sedang diazab? Kan sama-sama gaib Ustaz. Dan apakah jin yang mati yang sesat itu juga mendapatkan azab juga Ustaz ketika dia mati? Apakah jin mati apa enggak sih Ustaz? Jazakallah khair. Assalamualaikum. Iya, bejah bingung katanya. Jin gaib. Tapi kenapa nggak bisa mendengar jeritan alam kubur? Tapi pertama, yang dimaksud gaib ada apa tidak? Ada, gaib itu ada. Tapi tidak terjangkau oleh panca indera kita. Presiden bagi kita di sini gaib. Ada nggak? Ada. Di mana? Nggak tahu. Lagi apa? Nggak tahu, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Tapi ada di suatu tempat, gitu ya, itu gaib. Gaib itu ada tapi tidak terjangkau oleh indera kita. Jin gaib, ya, karena kita tidak bisa menjangkau mereka dengan panca indera kita. Dan makhluk-makhluk gaib lainnya banyak, malaikat, ya, apalagi surga, neraka, alam kubur. Nah, setiap makhluk gaib belum tentu satu dimensi. Jin tidak bisa melihat malaikat walaupun sama-sama gaib. Ya, kita aja nggak bisa melihat presiden sekarang walaupun sama-sama di alam nyata, karena terhalang oleh tempat yang berbeda dan seterusnya. Nah, jin tidak bisa melihat malaikat walaupun dia gaib, tapi gaib di alamnya. Tapi bagi jin ada makhluk gaib lain bagi mereka. Malaikat gaib menurut jin. Termasuk alam kubur gaib menurut jin. Termasuk surga dan neraka gaib menurut alam jin. Jadi tidak berarti kalau makhluk gaib itu satu alam, satu dimensi yang bisa saling mendengar, saling melihat satu sama lain, tidak. Karena itulah maka jin gaib menurut kita, tapi bagi jin banyak makhluk gaib menurut mereka. Seperti apa? Para malaikat menurut mereka gaib, ya. Termasuk alam kubur menurut mereka gaib. Sehingga jin gak masuk ke alam kubur. Jin bisa masuk ke kuburan? Mungkin bisa karena kuburan alam nyata. Kita bisa masuk ke kuburan? Bisa digali atau ya masuk ke sana, ya. Tapi ke alam kubur tidak bisa. Tidak bisa mendengar, tidak bisa juga melihat, menjangkau dengan indera kita. Jin juga seperti itu. Jin adalah alam gaib bagi kita, tapi jin memiliki alam gaib menurut jin. Seperti para malaikat gaib menurut jin. Alam kubur gaib juga menurut jin. Sehingga jin itu tidak bisa mendengar jeritan dari alam kubur. Ya,
Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini, nggak ada lagi bonus. Insya Allah bonusnya nanti aja di bulan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.